Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang malaikat kiraman katibin. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Diriwayatkan, sesungguhnya setiap manusia selalu dibarengi dua malaikat. Salah satu dari keduanya ada di sisi kanannya. Ia mencatat kebaikan-kebaikan tanpa disaksikan oleh malaikat lain. Malaikat kedua ada di sisi kirinya. Ia mencatat keburukan-keburukannya. Ia tidak mencatatnya kecuali dengan disaksikan oleh temannya, disaksikan oleh malaikat di sisi kanan. Jika manusia itu duduk, maka salah satu dari kedua malaikat itu ada di sisi kanannya dan malaikat yang lain ada di sisi kirinya. Jika manusia itu berjalan, maka salah satu dari kedua malaikat itu ada di depannya dan malaikat yang lain ada di belakangnya. Dan jika manusia itu tidur, maka salah satu dari kedua malaikat itu ada di kepalanya dan malaikat yang lain ada di kedua kakinya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, ada 5 malaikat, yaitu 2 malaikat di waktu malam, 2 malaikat di waktu siang, dan 1 malaikat yang tidak pernah berpisah dari manusia itu di waktu-waktunya. Hal itu merupakan firman Allah yang Maha Luhur, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Yang dimaksud dari kata al-mu'aqibatun atau malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya adalah para malaikat di waktu siang dan malam. Mereka menjaga manusia dari jin, manusia lain, dan para syaitan. 2 malaikat mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya di antara 2 belikatnya. Pena mereka berdua adalah lisannya, tinta mereka berdua adalah mulutnya, dan wadah tinta mereka berdua adalah ludahnya. Mereka berdua mencatat amal-amalnya sampai kematiannya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya malaikat yang ada di sisi kanan percaya kepada malaikat yang ada di sisi kiri. Tatkala seorang hamba melakukan keburukan dan malaikat di sisi kiri ingin mencatatnya, maka malaikat di sisi kanan berkata, tahanlah. Lalu malaikat di sisi kiri pun menahannya atau tidak mencatat keburukannya selama 7 jam. Jika hamba itu memohon ampun kepada Allah, maka ia tidak akan mencatatnya. Dan jika hamba itu tidak memohon ampun kepada Allah, maka ia mencatat 1 keburukan. Tatkala hamba itu dicabut nyawanya dan diletakkan di dalam kuburnya, kedua malaikat itu pun berkata, wahai Tuhan, Engkau memasrahkan hambamu kepada kami. Kami mencatat amalnya dan Engkau telah mencabut ruhnya, maka izinkanlah kami naik ke langit. Lalu Allah yang Maha Luhur berkata, langit telah terpenuhi dengan para malaikat yang membaca tasbih. Kembalilah kalian berdua dan bertasbihlah kepadaku di atas kubur hambaku. Bacalah takbir dan bacalah tahlil dan catatlah pahalanya itu untuk hambaku sampai aku membangkitkannya dari kuburnya. Allah yang Maha Luhur menyebut kiraman katibin. Mereka disebut malaikat kiraman katibin karena tatkala mereka mencatat kebaikan, mereka naik dengan membawa kebaikan itu ke langit, melaporkannya kepada Allah yang Maha Luhur, dan bersaksi seraya berkata, sesungguhnya hambamu yaitu Fulan telah melakukan kebaikan demikian dan demikian. Dan tatkala mereka mencatat keburukan pada hamba itu, mereka naik ke langit dan melaporkannya sembari merasa susah dan sedih. Lalu Allah yang Maha Luhur bertanya, wahai malaikat kiraman katibin, apa yang telah dilakukan hambaku? Malaikat kiraman katibin diam sampai Allah bertanya 2 dan 3 kali. Lalu mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau adalah zat yang menutupi celah. Engkau memerintahkan hamba-hambamu untuk menutupi celah hamba-hamba lainnya. Sesungguhnya mereka membaca kitabmu setiap hari dan berharap kami menutupi celahnya. Mereka berkata, sebagaimana dalam firman Allah, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
maka sesungguhnya kami menutupi celah-celah mereka, sedangkan Engkau zat yang mengetahui segala yang samar. Karena itulah mereka disebut sebagai malaikat kiraman katibin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.